Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 8A akan mempresentasikan manajemen kemitraan dan kewirausahaan sekolah. Kelompok 8A terdiri dari dua anggota, yaitu saya sendiri Muhammad Ayat Berikmat dan rekan saya Ilyas Al-Aidin. Di sini ada manajemen kemitraan sekolah. Manajemen kemitraan sekolah secara leksikal berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, kemitraan, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang berarti teman atau pasangan kerja. Dan sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Di sini ada manfaat kemitraan. Kemitraan sekolah dengan industri dan institusi eksternal memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja. Dengan adanya kemitraan, siswa dapat lebih menyesuaikan keterampilan mereka dengan kebutuhan nyata di industri, seperti keterampilan teknis dan interpersonal yang dibutuhkan untuk sukses dalam karir mereka. Siswa mendapat kesempatan untuk menyusun rencana karir dengan lebih terarah melalui bimbingan karir dan pelatihan langsung dari para profesional, membantu mereka memilih dan mengembangkan bidang yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, kemitraan ini memperkaya keterampilan siswa dengan memungkinkan mereka belajar melalui praktik langsung seperti program magang atau proyek kolaborasi bersama mitra industri. Ini tidak hanya memperkuat pemahaman teknis mereka, tapi juga membangun keterampilan sosial dan komunikasi yang sangat diperlukan di dunia profesional. Pengalaman ini juga membantu siswa memahami pentingnya etika kerja, profesionalisme, dan standar industri. Melalui interaksi dengan lingkungan kerja nyata, siswa bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka dan bahkan membuka peluang karir atau magang lebih lanjut setelah lulus. Di sini ada pentingnya kemitraan dalam sekolah. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui kemitraan, sekolah dapat memperoleh akses ke sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas, seperti teknologi terbaru, kurikulum yang diperbarui, dan dukungan dari para ahli di bidang terkait. Yang kedua, ada pengembangan keterampilan siswa. Kemitraan dengan dunia industri dan organisasi profesional memberi siswa kesempatan untuk mendapatkan wawasan nyata tentang dunia kerja. Yang ketiga, membuka peluang kewirausahaan. Dengan adanya kemitraan, sekolah juga dapat memperkenalkan siswa pada dinamika bisnis dan pasar. Siswa diajak untuk memahami konsep kewirausahaan dan melihat langsung bagaimana sebuah bisnis beroperasi. Yang keempat, ada hubungan industri dan pendidikan. Kemitraan dengan industri memungkinkan kurikulum sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerjanya yang terus berkembang. Next. Di sini ada model kemitraan sekolah. Yang pertama, ada kemitraan berbasis pendidikan. Yaitu model kemitraan ini fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan melibatkan mitra untuk pendampingan guru, pelatihan karya baru, serta pengembangan kurikulum. Yang kedua, ada kemitraan berbasis karir. Pada model ini, kemitraan difokuskan pada persiapan kerja siswa. Sekolah bekerjasama dengan perusahaan atau institusi untuk menyediakan program magang, praktik kerja, atau bimbingan karir. Yang ketiga, ada kemitraan berbasis kewirausahaan. Model ini bertujuan untuk membangun jiwa wirausaha di kalangan siswa. Sekolah dan mitra bersama-sama menyelenggarakan program bisnis atau startup, lomba kewirausahaan, atau proyek inovasi lainnya. Next. Di sini ada prinsip manajemen kemitraan. Yang pertama itu ada transparansi, yang dimana komunikasi yang terbuka dan jujur antara sekolah dan mitra. Yang kedua ada komitmen bersama, keinginan untuk bekerjasama mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga ada keterlibatan aktif, partisipasi aktif di semua pihak yang terlibat. Yang keempat ada pengelolaan efektif, memiliki tim atau struktur khusus untuk mengelola kemitraan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kewirausahaan sekolah, yaitu upaya membangun budaya wirausaha dalam lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui integrasi pembelajaran, pelatihan, dan praktik bisnis nyata yang melibatkan berbagai pihak, termasuk siswa, guru, dan mitra eksternal. Pembelajaran kewirausahaan di kelas dapat difokuskan pada pengembangan keterampilan berpikir kreatif, manajemen, serta pemahaman konsep bisnis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, pelatihan praktik langsung seperti workshop dan simulasi bisnis memberikan pengalaman nyata kepada siswa untuk memahami proses merancang, menjalankan, dan mengevaluasi usaha. Selanjutnya ada tujuan kewirausahaan sekolah. Yang pertama ialah pengembangan jiwa wirausaha.
Sekolah bertujuan untuk melatih siswa agar mampu berinovasi, berpikir kreatif, dan berani mengambil risiko dalam menghadapi tantangan. Dengan menanamkan jiwa wirausaha sejak dini, siswa belajar menghadapi kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, serta mengembangkan kemampuan untuk menemukan solusi inovatif terhadap berbagai permasalahan. Proses ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri siswa, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang proaktif dan adaptif. Yang kedua, ada kemandirian finansial. Kewirausahaan sekolah juga bertujuan untuk membantu sekolah mencapai kemandirian finansial melalui pembentukan unit usaha yang dikelola secara profesional. Unit usaha ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan tambahan untuk kegiatan sekolah, tapi juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi siswa. Dengan demikian, siswa belajar tentang manajemen keuangan, pemasaran, dan operasional bisnis, yang pada akhirnya memberikan manfaat langsung pada sekolah dan komunitas. Yang ketiga, ada persiapan karir. Tujuan lain dari kewirausahaan sekolah adalah memberikan pengalaman yang nyata pada siswa sebagai persiapan mereka memasuki dunia kerja. Melalui kegiatan praktik bisnis, siswa diperkenalkan pada realitas dunia usaha, termasuk bagaimana cara bekerja dalam tim, menghadapi tekanan, dan memulai target. Hal ini memberikan mereka keunggulan kompetitif saat mencari pekerjaan atau memulai usaha sendiri setelah lulus. Selanjutnya ada strategi implementasi kewirausahaan di sekolah. Strategi implementasi kewirausahaan di sekolah bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan jiwa wirausaha siswa dengan melibatkan berbagai elemen dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama, 1. Integrasi dalam kurikulum. Strategi pertama dalam mengajarkan konsep kewirausahaan secara langsung melalui kurikulum, baik dalam mata pelajaran formal maupun kegiatan ekstrakurikuler. Mata pelajaran seperti ekonomi, manajemen, atau keterampilan hidup dapat disisipkan materi tentang inovasi, perencanaan bisnis, dan pengelolaan risiko. Di sisi lain, ekstrakurikuler seperti klub kewirausahaan dapat menjadi wadah praktik siswa untuk merancang dan menjalankan proyek bisnis sederhana. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk memahami teori sekaligus mempraktikkan keterampilan wirausaha dalam lingkungan yang terstruktur. Kedua, pendirian unit usaha sekolah. Strategi berikutnya adalah mendirikan unit usaha yang dikelola oleh siswa dan guru, seperti koperasi sekolah, kantin, atau produksi kerajinan. Unit usaha ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan tambahan bagi sekolah, tapi juga berfungsi sebagai laboratorium bisnis bagi siswa. Mereka dapat belajar secara langsung mengenai manajemen keuangan, pemasaran, operasional, dan pengelolaan stok. Selain itu, keterlibatan siswa dalam unit usaha membantu mereka memahami tantangan nyata dalam menjalankan bisnis dan menumbuhkan tanggung jawab, serta kerjasama tim. Yang ketiga, ada kemitraan dengan dunia usaha. Strategi lainnya adalah menjalin kemitraan dengan dunia usaha, baik berupa pelatihan, pendampingan, maupun pemberian bantuan dana. Perusahaan mitra dapat menghadirkan keterampilan bisnis seperti cara membuat proposal usaha atau strategi pemasaran digital. Selain itu, mitra usaha juga dapat menyediakan peluang magang bagi siswa, sehingga mereka mendapatkan pengalaman praktis di lapangan. Dukungan dalam bentuk sponsorship atau bantuan dana juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan kewirausahaan di sekolah, seperti pengadaan alat produksi atau pendirian unit usaha baru. Lalu ada peran kemitraan dalam kewirausahaan sekolah. Kemitraan memainkan peran kunci dalam keberhasilan kewirausahaan sekolah. Contoh peran mitra yang pertama dunia usaha dan industri, yaitu penyedia pelatihan, bahan baku, atau pembimbing siswa. Kedua ada orang tua dan komunitas, mendukung pemasaran produk siswa. Yang ketiga pemerintah dan NGO, menyediakan dana atau pelatihan untuk membangun usaha di sekolah. Contoh programnya, yang pertama yaitu magang siswa di perusahaan mitra, kemudian workshop kewirausahaan dari pengusaha lokal,
Dan yang ketiga, bantuan peralatan atau modal usaha dari sponsor. Selanjutnya, ada langkah manajemen kemitraan untuk mendukung kewirausahaan. Yang pertama yaitu identifikasi mitra potensial. Langkah pertama adalah mencari dan mengidentifikasi potensial yang relevan dengan kebutuhan kewirausahaan di sekolah. Mitra ini dapat berasal dari berbagai sektor seperti perusahaan lokal, lembaga pelatihan, alumni wirausahawan, atau organisasi non-pemerintah. Dalam proses ini, sekolah perlu mempertimbangkan keselarasan visi dan misi serta memastikan bahwa mitra yang dipilih memiliki minat dan komitmen untuk mendukung pengembangan siswa. Misalnya, perusahaan manufaktur dapat menjadi mitra untuk memberikan pelatihan produksi, sementara bank lokal dapat membantu dalam pengelolaan keuangan siswa. Kemudian yang kedua, membangun hubungan yang kuat. Setelah menemukan mitra potensial, langkah berikutnya adalah membangun hubungan yang kuat melalui komunikasi yang efektif. Sekolah perlu menjelaskan secara terbuka tujuan dan manfaat dari kerjasama ini, baik bagi sekolah maupun mitra. Selain itu, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan sangat penting untuk menjaga kemitraan jangka panjang. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan mitra secara aktif dalam kegiatan kewirausahaan sekolah, seperti menjadi pembicara dalam seminar, mentor dalam pelatihan, atau memberikan evaluasi terhadap proyek bisnis siswa. Yang ketiga, perjanjian kerjasama atau MOU. Untuk memastikan kemitraan berjalan dengan baik, sekolah dan mitra perlu membuat perjanjian kerjasama yang jelas dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU. MOU ini berisi rincian hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk bentuk dukungan yang diberikan mitra seperti pelatihan, pendanaan, atau fasilitas, serta kewajiban sekolah dalam mengelola kegiatan kewirausahaan. Dengan adanya MOU, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan sehingga kedua pihak dapat fokus pada pencapaian tujuan utama. Kemudian ada tantangan dan solusi dalam kewirausahaan sekolah. Tantangan yang pertama, kurangnya modal dan dukungan dari pihak eksternal. Yang kedua, minimnya pengalaman guru dan kewirausahaan. Yang ketiga, rendahnya minat siswa dalam wirausaha. Solusinya, diantaranya bisa mengembangkan kemitraan strategis dengan berbagai pihak, kemudian memberikan pelatihan guru secara intensif tentang kewirausahaan, kemudian membuat kewirausahaan menarik melalui kompetisi, hadiah, dan publikasi hasil karya siswa. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.